Kalau di Jakarta ada stasiun Gambir. Ternyata Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat justru punya kebun gambirnya loh. Daerah ini memang terkenal sebagai penghasil gambir terbesar bukan hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Tanaman gambir dapat tumbuh di kawasan perbukitan dengan suhu sekitar 20 hingga 40 derajat Celcius. Seperti kalian lihat, pohon gambir batangnya berkayu dan berbentuk semak. Nah, untuk menghasilkan gambir yang berkualitas, cara panennya pun tidak sembarangan lur. Harus menggunakan gunting khusus yang biasa disebut tuai. Bagi yang belum biasa, harus ekstra hati-hati ya lur. Soalnya cara kerjanya berbeda dengan gunting tanaman biasa. Selain itu, alat ini juga sangat tajam, jadi bisa mudah melukai tangan. Meski begitu, bagi yang sudah mahir menggunakannya, bisa sangat mempermudah dan mempercepat proses panen. Koyo aku ini lur, tidak perlu lama-lama, sudah dapat banyak toh. Dul, udah banyak Dul. Udah Pak, udah 1 keranjang. Ya, minta tolong bawa ke pabrik ya. Oh iya ya Pak. Panen lagi aja Pak, Ya, itu ya, udah ya. penuh itu. Ya. Nah, daun-daun gambir ini mau aku bawa ke UMKM olahan teh herbal gambir lur. Jangan heran yo kalau aku bawa sebanyak ini. Meski beratnya bisa mencapai 30 kg, tapi dengan cara kepuk atau mengikat keranjang di kepala, bebannya bisa terasa lebih ringan lulur. Nah, untuk menghilangkan kotoran yang menempel, daun gambir harus dicuci terlebih dahulu yo. Cukup direndam dengan air bersih aja lulur, nggak ribet toh. Setelah dicuci, baru daun gambir dipisahkan dari batangnya. Bu, ini Bu, daun gambirnya udah dicuci. Makasih ya Dul. Oh, itu ada daun gambirnya sudah dipotong, tolong digiling ya Dul. Untuk menghasilkan potongan teh herbal gambir, selanjutnya daun gambir dirajang kasar yo. Proses ini harus pelan-pelan lur, sehingga mesin bekerja dengan baik dan hasil rajangan daun sesuai dengan kebutuhan. Soalnya kalau terlalu banyak, mesin akan macet dan potongan yang dihasilkan bisa tidak seragam. Oh iyo, daun gambir yang aku petik adalah daun gambir yang masih muda lur. Soalnya masih mengandung zat antioksidan yang tinggi dan agar lebih mudah saat proses perajangan. Di Indonesia, gambir memang lebih dikenal sebagai campuran makan sirih karena rasanya yang pahit dan getir. Namun, mungkin belum banyak yang tahu bahwa tanaman yang satu ini punya banyak kegunaan lulur. Seperti untuk bahan baku obat-obatan, bahan kosmetik, pewarna tekstil, dan tentunya olahan teh herbal seperti ini lur. Kalau hasil rajangan sudah mencapai setengah kontainer besar begini, daun aku bawa untuk melalui proses selanjutnya, yaitu pengendapan atau fermentasi. Proses ini bertujuan agar daun gambir awet dan tidak mudah busuk. Tapi jangan kaget yo,
kalau pengendapan ini memakan waktu sekitar 2 malam. Setelah diendapkan, daun teh kemudian dikeringkan. Pada musim kemarau, biasanya daun dijemur secara alami di bawah sinar matahari. Namun jika sudah memasuki musim hujan, daun dikeringkan menggunakan oven selama 20 jam. Dul, Iya Bu, akhirnya apa belum? yang kemarin udah kering nih Bu. Iya. Udah ya, tinggalin aja ya. Nih buat ololin dulu ya. Wah, asik lur. Habis capek kerja, Makasih, Bu, ya. dikasih buah tangan teh gambirnya. Lumayan buat temen nyemil sore toh. Aduh. Wah lur, itu kan si Farsah, cah lanang dari desa Jorong Telang iki. Kok kayane lagi nangis gitu? Ono opo yo? Sik, biar tak liatin. Aduh. Sakit. Dek, kenapa Dek? Sakit perut, Om. Lah, sakit perut. Om. Habis makan apa Dek? Bakso tadi, Om. Ah, itu sih. Kamu makan bakso sendirian. Coba kalau kasih Om, pasti kamu gak sakit perut. Sambelnya banyak tadi. Iya, Om. Wah, itu Om seneng banget itu. Nih teh daun gambir. Ini bisa buat obat sakit perut, obat diare. Om buatin dulu ya. Ya. Buat obat ya. Aduh. Sakit. Nih, minum dikit. Nggak mau, Om. Pahit, Om. Namanya juga obat. Ayo toh minum toh. Ayo toh. Nggak mau, Om. Ibu. Tuh, perutmu sakit kan? Iya, Om. Waduh lur, piye iki? Kok yo makin kenceng nangisnya? Ayo. Ibu. Kenapa kamu nak? Ayo toh. Yuk. Mau sama saya. Anak cendol. Walah, ada ibunya Farsah lagi. Leh, wis to leh, ojo nangis wae. Waduh, piye iki? Beneran ini. Daun teh apa? Teh gambir. Sakit perut. Lah emang anaknya sakit perut dulu saya kasih obat. Kok ibu marah-marah? Aku ya, Dul. Apes tenan lur, niat aku mau bantuin, malah aku yang dimarahin. Padahal teh gambir ini bagus banget loh lur, manfaatnya untuk meredakan sakit perut. Ayo tole, diminum dulu. Dia nggak Ayo. mau, Dul. Ayo toh. Dia nggak mau. Yuk, diminum. Yang dipakai Ini ada apa, Dul? Ini loh, si Ade ini sakit perut tadi dia, banyak sambal. Saya kasih teh gambir, nggak mau. Lah, kok dikasih teh gambir itu kan pahit. Iya, tapi biar sakit perutnya reda. Nggak mau, Dul. Daripada itu, mending saya bikinin makanan aja. Bikin makanan, Iya, tapi dari gambir. dari teh gambir. Iya. Boleh tuh. Biar biar si Ade doyan. Ya udah, ayo bantuin. Ya, duluan nanti tak antar. Uni, ini teh gambirnya udah siap. Oh iya, makasih, Andul. Ada yang bisa dibantu lagi? Tolong siapin tungkunya aja, Andul. Oh, bikin api tunggu. Iya. Oh ya. Untuk membuat olahan kali ini, Uni Cinta mencampurkan terigu, gula, soda kue, ragi, margarin, dan telur. Adonan kemudian diuleni hingga kalis. Setelah itu, biarkan adonan mengembang selama 15 hingga 20 menit. Sambil menunggu, Uni Cinta mengukur kelapa sebagai bahan campuran untuk isian donat bola gambirnya lur. Kelapa ini mau dicampurkan dengan gula merah. Kalau di Jawa sih namanya unti kelapa lur. Nah, jika adonan telah mengembang, tuangkan daun teh gambir, lalu aduk-aduk hingga merata. Setelah itu, ambil sedikit adonan, lalu isi dengan unti kelapa nih. Kemudian bentuk bulat-bulat menyerupai bola. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan adonan tidak terlalu lama toh lur. Pas banget, aku juga sudah selesai menyiapkan tungku nih. Dul, tungkunya udah selesai.
Udah gede apinya Uni. Oh ya udah, sana dulu biar aku yang masak. Oh, yaudah. Makasih Endul. Untuk menggoreng bola-bola donat, pastikan minyak telah panas agar adonan bisa matang dan mengembang sempurna. Perhatikan nih lur, goreng donat sambil dibolak-balik. Jika sudah mengembang di permukaan, angkat, tiriskan, dan biarkan dingin. Sambil menunggu, Uni Cinta mau menyiapkan lapisan coklatnya. Caranya dengan melelehkan coklatnya bersama dengan susu. Nah, teknik memasak yang digunakan Uni Cinta ini bahasa Prancisnya au bain-marie. Mirip dengan teknik mengukus. Cara ini juga memanfaatkan panas dari uap air. Au bain-marie biasanya digunakan untuk memasak atau menghangatkan makanan secara perlahan, menghindari panas langsung dari api. Tujuannya agar hasil masakan saat dimasak tidak akan kehilangan banyak kandungan air dan tetap lembab, sehingga menghasilkan masakan dengan tekstur yang lembut. Selain itu lur, bahan-bahan di dalamnya juga akan tercampur dengan baik dan tidak mengumpal. Terakhir, lapisi bola donat dengan coklat leleh, lalu gulingkan di atas kepingan coklat warna-warni dan biarkan dingin. Waiki yang namanya bola donat gambir. Warna-warni menggugah selera ya lur. Ini kuenya dari gambir tadi. Makan. Enak kan? Nah, gimana Farsa? Enak toh bola donat gambire? Rasane mantep toh. Nggak ada lagi rasa pahit getir khas daun gambir. Yang ada hanya lembutnya donat berpadu dengan lelehan kelapa dan gula, serta nggak ketinggalan manisnya coklat. Buat ibu-ibu di rumah, olahan yang satu ini bisa jadi inspirasi nih. Dijamin anak-anak pasti suka. Wah, luas juga lahannya. Kita mau ambil yang mana nih, Kang? Aku bukan lagi survei beli tanah loh, tapi cari tanah yang cocok untuk bahan baku ampo. Ampo salah satu makanan tradisional yang terbuat dari tanah liat. Cemilan berbentuk egg roll atau semprong ini bisa ditemukan di beberapa daerah di Jawa Barat dan Timur. Salah satunya di Sitiwangun, Jamblang, Cirebon. Nah, biasanya di sini nih tempat mengambil tanah liat. Aku harus menggali dalam-dalam untuk mendapatkan tanah lempung yang padat dan empuk. Ambilnya yang merah yo. Kalau tanah liat hitam, biasanya bahan baku untuk membuat gerabak. Tanah yang akan dibuat menjadi ampo biasanya tanah kering. Jadi, tanah harus ditumbuk dulu sampai hancur. Pokoknya, dibuat sehalus mungkin.
Selanjutnya, remahan tanah diayak. Hanya tanah haluslah yang akan dipakai untuk membuat ampo. Dul, duluan Dul. Oh ya. Ayo Dul. Ya. Mak. Dul, mineng rewangi adoni Dul. Oh iya Mak. Saya tak anu sepeda ini sih. Ini Mak, saya diadon Mak, ini Mak. Aku harus menambahkan air sedikit demi sedikit untuk membuat tanah ini menjadi liat. Sambil menguleni adonan tanah, aku harus mengukur seberapa liat tanahnya. Pokoknya, jangan terlalu lembek yo. Kalau sudah padat dan liat, baru gunakan minyak untuk melicinkan adonan. Nah, kalau begini, adonan jadi tidak lengket toh. Selanjutnya, adonan dicetak. Ambil sedikit tanah, letakkan di atas papan yang sudah dilapisi daun pisang, lalu tutup daun pisang, dan tekan adonan sampai kira-kira tipis. Setelah itu, adonan dilepas dan dibentuk melingkar. Ingat yo, alas untuk mencetak ampo harus permukaannya yang datar dan rata. Kalau sudah, ya tinggal dijemur. Mak, tak jemur dulu ya Mak ya. Penjemuran ampo basah hanya butuh waktu sekitar 3 jam. Kalau matahari sedang terik, penjemuran bisa lebih cepat. Eits, ampo belum bisa dimakan loh, masih harus dibakar. Ampo ditata di atas deretan bilah bambu. Nah, asap panas yang keluar dari pembakaran di bawahnya akan mematangkan ampo. Setidaknya perlu waktu 5 jam hingga ampo benar-benar matang. Kalau sudah kering, tinggal diangkat deh. Sebenarnya, ampo sudah bisa langsung dimakan. Tapi Mbak Miki mau membuat manisan pepaya untuk dimakan dengan ampo. Yang dipakai tentu pepaya yang masih muda atau mengkal. Serut dulu pepayanya yo, supaya ukurannya pas saat dimakan. Sebaiknya pepaya direndam sebentar dengan air kapur. Gunanya untuk membuat pepaya lebih keras dan tidak mudah hancur. Kalau pengen manisan pepaya lebih cantik, boleh loh ditambah pewarna. Yang alami aja yo. Bisa pakai buah naga. Kalau mau warna merah keunguan. Namanya manisan. Bahannya ya memang cuma gula pasir aja. Cairkan gula pasir dalam wajan. Tambahkan sedikit air, terus tunggu sampai gula mendidih. Kemudian tambahkan pewarnanya. Setelah itu masukkan pepaya serutnya. Aduk-aduk terus yo. Soalnya kalau didiamkan, air gulanya akan menempel dan bergerak di wajan. Kalau air gula mulai mengental, tandanya manisan sudah bisa diangkat.
Wah, kalau lihat tampilannya jadi kontras yo. Kira-kira rasanya apa ya sekontras itu? Daripada penasaran, yuk langsung coba aja. Makan ampo memang nggak boleh langsung banyak, harus sedikit-sedikit. Rasanya unik, sekali gigit langsung terasa kesat di lidah dengan aroma tanah dan asap yang khas. Cemilan kuno ini sudah sulit ditemui. Biasanya cuma ada di acara ritual adat seperti sedekah bumi. Ampo juga kadang dicari ibu-ibu hamil yang sedang ngidam. Menikmati ampo bukan sekedar mengenal jajanan tempo dulu, tapi juga mengambil manfaatnya. Tapi kalau makan, jangan banyak-banyak yo, nanti malah bisa sakit perut. Di beberapa negara Eropa, terdapat salah satu sajian olahan makanan yang dikenal akan proteinnya yang cukup tinggi serta cukup digemari, yaitu escargot. Sajian resep masakan yang dikenal berasal dari Prancis ini memang seringkali dimasukkan dalam kategori makanan ekstrim karena penggunaan bekicot sebagai bahan utamanya. Perjalananku kali ini di seputaran wilayah Gunung Kidul akan mengolah hewan moluska atau hewan bercangkang yang hidup di darat ini menjadi salah satu bahan dasar olahan jajanan bercita rasa tradisional. Namun sebelumnya, aku terlebih dahulu mengumpulkan hewan yang penyebarannya berasal dari daratan Afrika ini di kebun tidak jauh dari seputaran rumah. Bekicot merupakan hewan bercangkang yang menggunakan otot perut serta mengeluarkan lendir sebagai media untuk berjalan atau berpindah tempat. Karenanya, sebelum diolah menjadi bahan makanan atau masakan, bekicot pun harus melalui beberapa tahapan agar dapat dikonsumsi. Salah satunya dengan direbus dengan air kapur terlebih dahulu. Proses perebusan bekicot membutuhkan waktu cukup lama, yaitu sekitar 1 jam. Fungsi perebusan ini selain mematangkan daging serta menghilangkan lendir maupun kotoran yang terdapat pada tubuh bekicot, perebusan dengan air kapur ini juga membantu menghilangkan aroma apek pada daging bekicot serta membantu membunuh bakteri yang seringkali terdapat pada cairan atau lendir bekicot. Selain itu, fungsi perebusan juga memudahkan daging bekicot terlepas dari cangkang. Setelah bekicot matang, selanjutnya daging bekicot pun dikeluarkan dari cangkang kerasnya dengan dicungkil. Ini tentunya agar mudah diolah bersama bahan lain nantinya. Dul, Pak, dalam, Dul. Oh, ya Pak. Ini Bu, bekicotnya Bu. Ya taruh situ aja, Dul. Ini santannya buat ngaron. Oh, ya Bu. Secara umum, bekicot seringkali diolah menjadi bahan masakan seperti oseng atau cemilan keripik yang dapat dijumpai di daerah Kediri hingga Lamongan, Jawa Timur. Namun kali ini, aku bersama ibu-ibu di wilayah Gunung Kidul akan mengolah bekicot menjadi salah satu bahan isian jajanan tradisional, yaitu arem-arem. Selanjutnya, bekicot yang telah matang direbus pun dicuci dan dicincang menjadi potongan-potongan kecil agar mudah diolahnya. Arem-arem merupakan jenis jajanan basah yang serupa lemper namun menggunakan nasi sebagai bahan utamanya. Jajanan arem-arem dikenal memiliki cita rasa yang gurih. Karenanya, sebelum dijadikan bahan campuran atau adonan utamanya, beras pun diaron atau dimasak bersama dengan santan hingga setengah matang. Sementara aku menyiapkan beras yang diaron sebagai bahan utamanya, ibu-ibu pun mengolah daging bekicot. Ragam bumbu dapur seperti merica,
ketumbar, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih pun dihaluskan hingga tercampur dan membaur menjadi satu adonan bumbu. Khusus untuk kali ini, sengaja dipilih bekicot sebagai variasi olahan jajanan yang seringkali berfungsi sebagai pengganti sarapan ini. Sebagai isian, daging bekicot pun dimasak bersama wortel dan bumbu hingga matang dan tercampur merata serta meresap sempurna. Tahap terakhir dalam pembuatan jajanan ini yaitu proses pembungkusan sekaligus mencampur beras aron dan isian dari bekicot. Meski serupa dengan olahan lemper atau mungkin semar mendem, arem-arem memiliki bentuk yang cenderung lebih besar bila dibandingkan dengan keduanya. Bahkan, terkadang jajanan ini dibuat sebesar lontong, karena sering dijadikan sebagai bahan sarapan oleh beberapa masyarakat di Jawa Tengah. Meski sebagai atau termasuk dalam jenis jajanan, namun arem-arem merupakan jenis jajanan yang lengkap akan gizi. Tak heran, panganan ini seringkali disajikan sebagai bahan sarapan. Wilayah Gunung Kidul Kabupaten Yogyakarta terkenal memiliki kuliner yang ekstrim. Salah satunya adalah ulat dan juga kepompong dari pohon trembesi atau yang biasa disebut dengan ungkrung besi. Warga di desa ini biasa mengolah ulat dan ungkrung besi dengan cara digoreng dengan tambahan garam. Ungkrung diyakini mengandung banyak protein sehingga baik bagi tubuh. Itulah sebabnya ungkrung sangat digemari Gunung Kidul. Mas, hati-hati mas. Maaf, Mas Dul, kurang ngerti aku nek kowe liwat. Nebang pohon sembarangan. Emang buat apa sih? Boleh ular, boleh ungkrung dimasak. Emang enak mas? Enak banget. Masih banyak mas ulatnya mas? Masih. Coba aku menek bae, Dul. Ya. Lewat sini tapi hati-hati yo. Ya mas ya? Lewat sini padannya. Pohon trembesi dapat tumbuh hingga 10 meteran. Walau tinggi, dahan dari pohon ini sangat rapuh. Karena itu, cara untuk mendapatkan ungkrung adalah dengan menebang dahannya terlebih dahulu. Ungkrung besi merupakan hewan musiman yang hanya bisa didapat setahun sekali, yaitu pada masa tanam padi atau pada awal musim hujan. Ungkrung besi bisa ditemukan di balik daun. Perlu ketelitian untuk menemukan kepompong besi ini, karena warnanya memang berbeda dengan kepompong lainnya. Warna hijau pada ungkrung berguna untuk mengelabui mangsa. Sudah cukup banyak ungkrung yang kudapatkan hari ini. Mbak Tini dan Mbak Yuli menyiapkan pelengkap sayur lombok ijo. Sesuai namanya, sayur ini didominasi oleh cabai hijau. Sebagai pelengkap, sayur ini juga ditambah dengan tempe yang dipotong dadu. Makanan khas Gunung Kidul ini menggunakan kuah santan yang gurih. Bumbu yang dibutuhkan untuk membuat jangan lombok ijo cukuplah sederhana, yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga garam. Semua bahan diulek hingga tercampur rata. Cabai hijau tidaklah diulek, melainkan diiris tipis-tipis. Permisi mbak. Iya, Dol, entar kan, Dol? Banyak mbak ungkrungnya mbak? Ya, langsung digodok ya. Oh, ya. Ungkrung yang sudah didapatkan ini lebih baik segera dimasak dan dikonsumsi. Ungkrung yang dimasak 1 hari setelah proses pencarian akan cepat busuk, sehingga cita rasanya agak sedikit pahit. Sebelum dijadikan bahan masakan, ungkrung direbus terlebih dahulu hingga matang.
Hal ini untuk membunuh bakteri yang mungkin terdapat pada ungkrung. Selain rasanya yang enak, ternyata ungkrung besi memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, sehingga baik untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Walau begitu, perlu diingat, tidak semua orang dapat memakan kepompong dan ulat, karena dapat menimbulkan alergi. Ungkrung yang sudah direbus juga dimasukkan. Sekilas, warna ungkrung tersamarkan dengan warna lombok hijau. Agar masakan lebih enak, ditambahkan pula buah labu. Teksturnya yang empuk akan menambah cita rasa masakan menjadi lebih nikmat. Tidak butuh waktu lama, masakan pun sudah siap disantap. Sayur lombok hijau yang ditaruh di dalam labu ini semakin terlihat menarik. Warna hijau dari lombok dan juga ungkrung berpadu sempurna. Warna merah cabai selain menambah rasa pedas, juga menambah estetika masakan. Rasa gurih dari kuah santan pas ketika dipadukan dengan sedikit rasa pedas pada masakan. Ungkrung terasa kenyal di lidah. Rasa ulat yang ada di dalam kepompongnya masih terasa segar. Semoga dengan demikian semakin banyak orang yang mengkonsumsi ungkrung besi dan juga melestarikannya lewat berbagai inovasi makanan yang enak. Siang-siang gini sebenarnya paling enak istirahat di rumah yo. Tapi kebetulan Mas Wandi minta dibantu ngumpulin buah randu muda. Katanya sih untuk bahan campuran kue. Wah, kalau itu sih gampang. Aku siap bantuin. Sekalian bantu ngabisin kuenya toh. Di daerah Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, ini memang banyak pohon randunya, jadi tinggal dikumpulin wae. Biasanya masyarakat di sini mengumpulkan kapuk untuk isi kasur. Kalau buah randu mudanya diolah jadi bermacam-macam makanan. Walah, katanya tadi janjian di hutan jam segini, tapi kok malah belum ada yang kelihatan batang hidungnya yo. Sepi begini, tiba-tiba perasaanku ndak enak ya iki. Waduh, mbah siapa itu di tengah hutan begini? Aku belum pernah lihat wajah mbahnya di kampung sini. Malah hilang. Wah, ndak beres iki. Mending kabur wae. Pertanda opo ya iki? Jangan-jangan aku cuma halusinasi. Apa memang mbah-mbah penunggu sini yo? Mbah, numpang lewat. Syukurlah, di jalan balik menuju rumah, aku akhirnya ketemu Mas Wandi. Ternyata lagi kebingungan di depan pohon kapuk. Dol. Tantene nang alas kono jar petek randu. Alah iki lho, tapi wite sakmene gedene iki le arep menek piye? Lah iki ono pringe. Aku ping wite sakmene gedene aku ya ora iso. Apa nak alas kono mau demes Alah wis iki wae akeh wae. Kok sing nom-nom wae. Oh iya. Tanaman randu biasanya cukup tinggi, sekitar 50 sampai 70 meter. Banyak juga yang menyebutnya pohon kapas atau kapuk Jawa. Pohon randu bisa terus berbuah selama 60 tahun. Ini termasuk tanaman yang kuat menerjang cuaca ekstrim seperti kemarau panjang. Oh iya, buah kapuk kering bisa dimanfaatkan untuk bahan dasar matras, bantal, atau hiasan dinding. Bijinya yang mengandung minyak
bisa jadi bahan pelumas dan minyak lampu di kampung. Nah, kalau buahnya yang masih muda iki bisa diolah jadi campuran makanan. Lek, tak goni saya ya. Berarti masak saya ya. Oh iya, Le. Ya. Ya. Buah kapuk muda dibuang kulitnya dulu yo, kemudian dicuci sampai bersih dari kotoran dan getahnya. Getah pada kulit randu muda bisa membuat makanan kurang nikmat. Pasti banyak yang belum tahu toh, buah mudanya mengandung kalsium yang bagus untuk pertumbuhan tulang manusia. Sudah bersih semua iki, langsung tak potong-potong aja supaya Mbak Farah gampang numisnya. Bumbu tumisan sudah siap iki. Ada garam, bawang putih, bawang merah dan kemiri. Semuanya dihaluskan yo. Kalau cabai merah dan daun bawang cukup diiris kecil-kecil. Mbak Endah kebagian tugas membuat adonan cake. Telur dikocok sampai sedikit mengembang. Kocokannya manual nggak masalah. Si penting semangat. Kemudian tambahkan gula halus. Kalau sudah mulai kental, masukkan tepung terigu serbaguna. Kira-kira 6 sendok makan aja. Setelah itu, susu bubuk, pengembang kue dan ovalet. Oh iya, ovalet tidak hanya membantu mengembangkan kue, tapi juga melembutkan. Lanjut yo, masukkan margarin cair supaya adonan semakin lembut dan tidak lengket saat dikukus. Setelah adonan halus dan cukup kental, langsung tuang ke cetakan. Lucu banget Mbak cetakannya. Opo Mbak Endah juga lagi berbunga-bunga hatinya yo. Mbak, iki wis rampung adonane. Terus piye? Nah, aku tak kukus sik wae. Aku tak nenggon gundul njupuk bahan. Oh iya, Mbak. Wes ya? Ya. Selanjutnya, adonan dimasukkan ke panci kukus yang sudah dilapisi kain di bagian penutupnya. Kukus dengan api kecil aja, kira-kira sekitar 30 menitan yo. Kalau sudah berwarna sedikit coklat atau agak gelap, artinya sudah bisa diangkat. Terus dinginkan dulu yo. Wes rampung kurung. Oh, sampun Mbak, udah Mbak. Wes ya. Saiki tinggal ngurusi buah randunya. Seperti biasa yo, bumbu halusnya dulu yang ditumis. Kemudian cabai dan daun bawang iris. Aduk terus sampai aromanya menguat dan warnanya mulai kecoklatan. Sekarang buah randu muda sudah bisa dimasukkan. Aduk lagi sampai bumbunya meresap. Terakhir, masukkan air yang sudah dicampur tepung maizena. Gunanya untuk mengentalkan kuahnya yo. Tekstur kentalnya sesuai selera wae. Kalau aku sih suka yang rada nyemek, berkuah tapi nggak terlalu cair. Kalau potongan buah randu sudah mulai berubah warna, tandanya tumisannya wis mateng. Biasa nih,
topping cake memakai selai atau coklat. Kalau iki spesial, pakai tumisan buah randu muda yang gurih dan pedas. Tapi cocok-cocok wae kok. Beda-beda tipis dengan topping keju toh. Piye lur? Tampilannya menarik toh? Nggak kalah dengan cake modern lainnya yo. Oke. Buah-buah unik di sekitar kita tidak bisa dipandang sebelah mata yo. Seperti buah randu muda iki. Ternyata bisa dijadikan kue modern. Rasa manis cake dipadukan gurihnya tumisan buah randu muda. Benar-benar kombinasi yang pas. Maknyos pokoknya.